Semarak Pawai Ogo-Ogo Kupang menjadi ajang harmoni dan tradisi. Ratusan warga tumpah ruah di Jalan El Tari menyaksikan tari pendek dan arakan ogo-ogo sebagai simbol penyucian diri menjelang Tahun Baru Saka. Berikut liputan selengkapnya. Kota Kupang dipenuhi oleh semarak pawai ogo-ogo yang disambut antusiasme warga. Langit yang mendung tak menyurutkan semangat dari anak kecil hingga orang dewasa. Semua berkumpul di tepi jalan menanti prosesi dimulai dengan wajah penuh antusias. Ogo-ogo diarak berkeliling ke jalan lalu dibakar. Sebelum arak-arakan dimulai, umat Hindu terlebih dahulu menggelar sembahyang bersama di Jalan El Tari Kupang. Dengan penuh khusyuk, mereka memanjatkan doa. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Kupang Christian Widodo menyampaikan apresiasi terhadap semarak pawai ogo-ogo yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Ia menegaskan bahwa acara seperti ini bukan hanya sekedar perayaan budaya, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai wisata religi yang dapat menarik wisatawan. Selain itu, kehadiran ribuan warga membuka peluang bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk berkembang, menciptakan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat. Acara-acara seperti ini perlu diperbanyak. Jadi ini kan salah satu wisata dalam bentuk religi, wisata religi. Jadi ini bisa menumbuh kembangkan UMKM. Tadi bisa dilihat banyak sekali yang nonton, bapak, mama, kakak, adik, bahkan dari berbagai agama. Jadi saya senang sekali. Ini harapan saya ke depan. Bapak-bapak dari sisi pengamanan boleh merapat sini Pak. Kita akan lebih banyak acara-acara seperti ini. Kan ada Galungan, Kuningan, Bapak Polisi. Jadi satu tahun tidak hanya satu kali. Dalam parade ogo-ogo ini tak hanya orang dewasa, anak-anak pun tak mau ketinggalan. Dengan semangat mereka membawa ogo-ogo kecil, berjalan beriringan sambil diiringi lantunan gamelan. Warga yang menonton memberikan tepuk tangan menghargai semangat generasi muda dalam melestarikan budaya leluhur. Dua orang warga, Hilmi dan David, mengungkapkan kegembiraannya menyaksikan keseruan pawai ogo-ogo. Salah satu event yang paling ditunggu anak-anak, karena biasanya mereka nonton ogo-ogo di YouTube. Hari ini mereka bisa nonton langsung. Tahun lalu mereka nggak sempat nonton, tahun ini bisa nonton, apalagi ini di tengah nuansa Ramadan. Jadi berasa banget ademnya, apalagi kita ngelihat banyak ogo-ogo yang sebenarnya serem, tapi anak-anak kayak, mama itu ogo-ogo, seru banget. Selamat merayakan Hari Raya Nyepi untuk teman-teman Hindu semuanya. Jujur ini memang kali pertama untuk nonton pawai ogo-ogo, dan ternyata kira tuh kayak sepi-sepi, ternyata ramai antusias dari berbagai masyarakat, dari berbagai latar belakang, agama dan ras dan suku. Kayak bisa enjoy ogo-ogo, se-enjoy ini dan seramai ini dan sebau ini. Semoga ogo-ogo bukan berakhir di sini tapi kayak tiap tahun ada, dan ketong bisa turut untuk meramaikan. Semarak pawai ogo-ogo di Kota Kupang tahun ini tak hanya menjadi perayaan budaya, tapi juga cerminan persaudaraan antar umat beragama. Dengan semangat kebersamaan, masyarakat berharap kedamaian dan keharmonisan selalu menyertai Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Garuda Wisnu Kencana Culture Park menggelar festival ogo-ogo sambut wisatawan saat libur lebaran di Pulau Dewata. Festival ogo-ogo berlangsung mulai 2 April hingga 10 Mei 2025 dengan menghadirkan 13 ogo-ogo dari SKA Teruni mewakili Desa Adat Kuta Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara memadati destinasi wisata Garuda Wisnu Kencana GWK Cultural Park pada masa libur Lebaran Rabu 2 April. Untuk menyambut wisatawan pada momen libur Lebaran, pengelola GWK Cultural Park menggelar festival ogoh-ogoh. Menurut Direktur Operasional GWK, Rosi Andriani, festival ogoh-ogoh hadir karena momen Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang berdekatan. Festival berkonsep pesta rakyat ini tak hanya menjadi magnet bagi wisatawan,
namun sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi pengunjung saat libur Lebaran. Terutama bagi wisatawan yang tidak sempat melihat pengarakan ogoh-ogoh saat malam pengerupukan menjelang Nyepi. Festival ogoh-ogoh ini menghadirkan 13 karya seniman dari CKA Teruna-Teruni yang mewakili desa-desa di Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Ogoh-ogoh ini kan tentunya sekarang menjadi salah satu magnet wisatawan ke Bali. Nah, jadi kenapa kita jalankan sekarang ini untuk memberi kesempatan bagi mereka yang kemarin belum sempat melihat parade, dan kita juga paskan dengan libur Lebaran. Karena memang kebetulan mepet ya, berdempetan. Para wisatawan pun berdatangan sejak sore dan menanti pertunjukan parade ogoh-ogoh. Hadirnya parade ogoh-ogoh memberikan pengalaman baru bagi pengunjung yang datang. Tak hanya menikmati ikon ciri khas Pulau Dewata, namun ada atraksi seni dan budaya lainnya yang tak kalah menarik untuk dinikmati. Karena kan nggak semua orang bisa tuh di malam pengerupukan, mungkin terlalu malam. Kalau ini benar-benar bagus sih, kalau menurut aku kasih kesempatan kita yang suka sama ogoh-ogoh untuk menyaksikan ogoh-ogoh. Walaupun harus rela beli tiket? Walaupun harus beli tiket cuma 50.000, harapannya semakin sering dilakukan acara-acara kayak gini, karena memang wisatawan kan ke Bali tuh nyarinya yang hal kayak gini. Nggak cuma pantai atau klub gitu, tapi hal yang berkaitan dengan seni budaya Bali. Atraksi ogoh-ogoh hanya berlangsung pada hari pembukaan, yakni Rabu 2 April. Selanjutnya, ogoh-ogoh yang ditampilkan masih bisa dilihat oleh pengunjung melalui pameran ogoh-ogoh yang berlangsung hingga 10 Mei 2025. Jumlah pengunjung pada momen libur Lebaran ini pun meningkat cukup signifikan bila dibandingkan hari normal yang mencapai 3.500 pengunjung. Tercatat tiket yang terjual khusus hari ini mencapai 10.000 tiket. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, masyarakat yang hadir di gelar geria Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta terpantau sangat antusias. Sejumlah warga membagikan kesan mereka berlebaran di istana. Berikut liputannya untuk Anda. Sekali ya bisa melihat langsung yang biasanya saya bisa nonton di TikTok atau televisi atau cuma di YouTube, sekarang bisa lihat langsung gitu. Terima kasih sekali. Aduh, enak banget itu dah. Saya selama sini baru sekali saya lihat sini nih. Baru pertama kali saya kesini. Iya. Kalau saya cuma di TV lihat doang, kalau sekarang lihat langsung jadi enak. Saya pokoknya semangat banget ya gitu dah. Simbol toleransi bukanlah slogan semata di Kota Kupang. Tentu hal ini tergambar dengan jelas dengan adanya dua tempat ibadah dari dua agama yang berbeda, yaitu Masjid Al-Mutakin dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi.